Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk, saya Letnan Kolonel Infanteri Georgius Luki Arista, SIP MSI, sebagai Komandan Kodim 0810 Nganjuk, mempersembahkan film Pahlawan Nasional Republik Indonesia dengan judul Jejak Sang Jenderal Besar di Bumi Anjuk Ladang, yang bertujuan mengingatkan dan mencoba menggali kembali rangkaian peristiwa masa lalu sebagai edukasi bagi generasi saat ini di masa generasi mendatang, bahwa di bumi Bayu, yaitu bumi Anjuk Ladang yang saat ini kita kenal sebagai nama Kabupaten Nganjuk, telah terukir sejarah torehan tinta emas atas perjuangan seorang putra bangsa, Panglima Besar Jenderal Sudirman, di Dusun Magersari, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dalam mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa para pahlawan. Terima kasih, salam persatuan. Merdeka! Agresi militer Belanda kedua yang meletus pada 19 Desember 1948, Belanda menghancurkan pangkal udara Maguwo dan dari sana menuju ke ibu kota Republik Indonesia yang pada waktu itu berada di Yogyakarta. Seiring penyerangan terhadap pangkalan udara Maguwo, Belanda ingkar janji dan menyatakan tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Sudirman dalam keadaan sakit melaporkan diri kepada Presiden Soekarno. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak meninggalkan ibu kota. Berhubung Sudirman masih sakit, Presiden berusaha membujuk supaya tinggal dalam kota. Tetapi Sudirman menolak. Sebagai prajurit TNI, Sudirman memilih berjuang demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimas di sini saja. Bersama-sama kami. Tidak bisa. Saya ini tentara. Dan saya mohon dengan sangat, ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kami. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadi tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Kalau memang ini sudah menjadi tekad, jadikan ini perang gerilya semesta. Dalam menghadapi serangan Belanda, Sudirman meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin gerilya. Perjalanan bergerilya selama 8 bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang, Sudirman harus ditandu karena dalam keadaan sakit keras. Dan inilah rute gerilya Jenderal Sudirman dan pasukannya hingga menginjakan kaki di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Sebagai warga Nganjuk, kita cukup bangga bahwasanya salah seorang pahlawan besar, Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan juga seluruh anggota pasukannya pernah menginjakkan kaki di bumi Anjuk Ladang. Dan di tempat inilah pertama kali beliau bersama dengan pasukannya datang ke bumi Anjuk Ladang, tepatnya di Dusun Magersari, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Beliau bersama pasukan datang ke Kabupaten Nganjuk, yaitu di tempat ini yang merupakan awal kedatangan Panglima Besar Jenderal Sudirman
yang dulunya ini adalah salah satu bangunan, yaitu berupa gudang, tepatnya gudang arang. Pak Dirman itu teng daerah Kediri, Duklang Buliman, lajeng pengikut yang ngriki kalih nunjuknya Pak Lurah, kemadosaken tiyang sekawan, dipadosaken namanya sekali baik tiyang ngriki pun mboten enten. Terus teng gudang areng leren sak tengah jam sak gudang jahe ngajak papan sepi dijujuki teng mriki. Lajeng injing kongkonang Pak Dirman apa Pak Mustafa sing nang Tumbas Blas teng Grinjing. Jing-jing pados telo teng Songol Pak Kedah. Lah kula bantu teng griya napa penjane nggih nyapu nggih napa mawon. Diapek banyu wong mbok Kedah mboten enten rencange. Lajeng ngoten terus dinan rapat-rapat mesti nyembutan rapat nang pengikute wisata pengikute sedaya sudah 6 manggene mecer-mecer namune tilih danten Pak Dirman Mas Pak Dirman tilih namune kiyaine ten Pak Dirman dereng enten sini niku kiyaine mulai tiyang mriki purun terus enten malih dintene Kemis Legi santen enten londo duka kathah kedhike badhe teng Bajulang niku Jawa lurah mboten enten musi teng Banyanjur sedinten sedalu niku lawang mengo tingali Pak kula titik-tikatan Jawa menden niku di lumah-lumah ning karo dingklik tutupi mori karo kroco Jawa ini londo pun balik sak pengkere niku londo nggih mboten musyawarah teng niku setupon mangkat ngren jam 8. Nggih, patu-patu mulai ditandu, dugi ngriki tuntun-tuntun nang nggih pun dugi lepen. Ngek nggih teng lepen, napa nggih kain pun cukup teng lepen. Boten teng griya. Watu niki ta watu niku pun biasa ngoten niku. Musyawarah teng mriki nggih. Lah teng lepen kawal nggih kanggo salat luhur kalih ngasar. Lah nek injing teng dalem mriki dalu subuh kalih magrib wonten dalem Pak Dirman salate. Wong Pak Dirman mawon macake nggih mboten kados nika niku nggih namung klambi lurik walurek nganggo kethu ngoten kanggo seranda mboten ndamel sepatu. Nah nika lho maca udah ditandu. Iki mungkin bae nggih namung wonten pakake pacakane nggih tani. Kelihatane nggih namung minuwun ta Mas, mboten napa-napa. Nggih anak buahe nggih turun dalang niku kana njabut cuket kana uprih mboten enten rondo. Minuwun niku mawon. Lah jangan ten rondo dugi mriku udan dhewe angin wujud alas ageng-ageng sami niku kilen gampang niku lho. Wujude balik ngeten lho. Ki sak pengkere Pak Dirman teng mriki nggih aman terus dibikin sakniki. Mesine laman nggih enten napa londo teng mriki nggih mireng. Wong niku londo tasik teng Ginjeng mriki pun mekian pun mesti sedaya nggih wedi. Di tempat inilah Panglima Besar Jenderal Sudirman beserta dengan pasukannya beristirahat sekaligus juga menyusun rencana taktik perang gerilya yang selama ini mereka terapkan dalam menghadapi perlawanan Belanda. Nah, di atas bebatuan inilah Panglima Besar Jenderal Sudirman melaksanakan sholat yang biasanya yaitu sholat zuhur dan juga asar. Diceritakan untuk waktu-waktu yang lain Jenderal Sudirman melaksanakan sholat di rumah kediaman Mbah Jirah.
cukup sejuk, dingin, yang langsung datang dari air sumber. Dan inilah yang dipergunakan Jenderal Sudirman dan juga pasukannya untuk mengambil wudhu sebelum melaksanakan sholat di sekitaran tempat ini. Sudah dapat foto saya sama Dimas? Terlalu cepat, Pak. Ulangi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak, saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tentara dan berkumpul kembali bersama keluarga. Desa Mbajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, di dalam lintasan sejarah perjuangan kemerdekaan memegang peranan yang sangat penting dan strategis, karena pada akhir tahun 1948 Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia Jenderal Sudirman pernah bermarkas di Desa Mbajulan. Perjuangan Jenderal Sudirman, keteguhannya, nilai-nilai kejuangannya, dan tetap memperjuangkan agar Republik Indonesia tetap berdiri tegak, tidak dijajah oleh bangsa lain, merupakan satu tindakan heroik yang patut diteladani, terutama oleh generasi muda dan generasi muda TNI. Dengan semangat kejuangan tersebut, maka dapat memberikan inspirasi kepada generasi muda, baik sipil maupun TNI, agar mereka dapat mengambil suri toladan yang telah diperjuangkan oleh Jenderal Sudirman. Saya yakin sejak saya bertugas di Nganjuk tahun 1993, saya sering berkunjung ke Desa Mbajulan dan meyakinkan juga masyarakat setempat bahwa Mbajulan menjadi salah satu desa yang dalam catatan sejarah perjuangan kemerdekaan menjadi markas perjuangan dari Jenderal Sudirman untuk melaksanakan perang gerilya melawan tentara Belanda yang dikenal dengan agresi kedua di akhir tahun 1948. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Novi Rahman Hidayat, Bupati Kabupaten Nganjuk, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut serta dalam suksesnya pembuatan film tentang perjuangan bangsa yang ada di bumi Anjuk Ladang. Di bumi Anjuk Ladang ini, tepatnya di Desa Mbajulan, adalah fakta sejarah Panglima Besar
Jenderal Sudirman bersama para pejuang bangsa telah berada di bumi Anjuk Ladang kurang lebih selama 9 hari dalam rangka menumpas para penjajah di negeri yang kita cintai ini. Semoga perjuangan beliau menginspirasi kita semuanya, para generasi muda, untuk ikut terus melanjutkan perjuangan bangsa menuju negara yang kita cita-citakan semuanya, yaitu Indonesia yang maju dan sejahtera. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah ikut serta mensukseskan pembuatan film pendek ini. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganang Sudirman, cucu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Saya apresiasi dan ucapkan penghargaan atas telah dijaga dan dilestarikannya jejak-jejak napaktilas perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman di bumi Anjuk Ladang, Kota Nganjuk, Jawa Timur. Saya ucapkan pula apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Kota Nganjuk dan juga Kodim 0810 dan jajarannya atas hal ini. Harapan saya ke depannya, hal ini tidak hanya menjadi tontonan belaka nantinya, tapi juga dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa dalam mengisi dan bertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia, negara yang kita cintai bersama ini, seperti yang pernah dicontohkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman pada masa yang silam. Juga tentunya dapat menjadi kebanggaan bagi Kota Nganjuk itu sendiri. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Ganang Sudirman. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kolonel Infanteri Waris Ari Nugroho, SC/MSI Komandan Korem 081 Dirut Sahajaya, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berbuat dalam penyusunan sinema pendek tentang sejarah perjalanan perjuangan tokoh besar Tentara Nasional Indonesia, yaitu Bapak Besar Jenderal Sudirman, yang mana dalam cerita ini tersirat syarat dengan nilai luhur kejuangan yang pantang menyerah, nilai kepatriotisme, nilai leadership, serta nilai keikhlasan dalam keyakinan seorang putra terbaik bangsa dalam menegakkan kedaulatan bangsa dari rongrongan penjajah Belanda. Dengan langkah nyata melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-109 tahun 2020, Manunggal bersama seluruh komponen yang ada di wilayah untuk berbuat dalam mengatasi kesulitan rakyat, melaksanakan kegiatan fisik dan kegiatan non-fisik bagi masyarakat, khususnya di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Kami berharap semoga karya besar ini dapat mengugah dan menjadikan motivator, penggerak bagi generasi muda, khususnya wilayah Kabupaten Nganjuk, sehingga membentuk generasi muda yang berkarakter akan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat dan terima kasih atas sinergisitas yang telah tercipta
Salam sinergi untuk negeri.